Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang standar penulisan dokumen hukum atau dokumen legal. Pengertian dan contoh jenis dokumen hukum. Pengertian. Dokumen hukum adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum. Dan juga ini berarti dapat ditegakkan oleh atau dipaksakan implementasinya oleh aparat penegak hukum. Contoh dokumen hukum, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Kemudian surat perjanjian dan juga kontrak. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan surat perjanjian dan kontrak adalah peraturan perundang-undangan itu diterbitkan oleh lembaga negara yang memiliki otorisasi terhadap warga negaranya. Sedangkan surat perjanjian dan kontrak itu mengikat terhadap para pihak. Surat perjanjian biasanya bersifat lebih custom atau lebih eh, apa namanya pasal-pasal dan kondisi-kondisinya itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Walau bagaimanapun kondisinya, artinya wajar, tidak wajar, atau istilahnya apa ya, khas, adanya term-term yang khas itu bisa diwujudkan dalam surat perjanjian antar para pihak asalkan para pihak bersepakat. Kalau kontrak biasanya lebih ada perbedaan kedudukan, artinya ada satu pihak yang menyusun atau menawarkan, kemudian pihak lain biasanya membaca dan menerima atau tidak menerima daripada terms yang disebutkan dalam kontrak. Tapi surat perjanjian kontrak biasanya memang diantara hanya melibatkan pada pihak yang bersepakat. Kemudian tujuan penulisan dokumen hukum ya satu, memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, menghindari potensi sengketa di masa depan. Aspek penting dalam penulisan atau membaca dokumen legal atau dokumen hukum. Yang pertama adalah ketaatan pada bahasa Indonesia. Ejaan sesuai dengan pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, atau ejaan yang disempurnakan yang terbaru gitu ya. Kemudian bahasa Indonesia wajib digunakan dalam seluruh dokumen legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Struktur kalimat yang jelas dan tidak ambigu, menggunakan bahasa formal dan baku. Ini penting, poin yang ketiga. Jadi bahasa yang digunakan dalam dokumen legal harus bahasa yang formal. Kemudian yang kedua, istilah yang jelas dan tepat. Pengertian harus selalu mengacu pada definisi dalam dokumen atau definisi khusus bidang tertentu. Fahami rangkaian referensi antar pasal dan antar bagian. Maksudnya bagaimana? Hindari berasumsi akan pengertian istilah tertentu, selalu mengacu pada definisi yang disebutkan spesifik dalam dokumen. Contoh menggunakan spesifik dalam dunia keuangan, contohnya istilah beban dan biaya misalkan. Beban kalau dalam konteks kita sehari-hari secara sosial kan beban itu ya beban gitu ya, maksudnya sesuatu yang berat gitu ya. Sedangkan istilah beban di sini dalam istilah keuangan itu spesifik dan memiliki pengertian yang tersendiri. Pendapatan kotor dan pendapatan bersih, gaji dan upah, kemudian juga EBITDA dan seterusnya. Ini memiliki konteks pengertian tersendiri dalam dunia keuangan. Oleh karena itu, cara kita memahaminya adalah kita harus merujuk pada dunia tersebut atau merujuk pada definisi yang dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen. Perhatikan konsistensi dalam urutan referensi. Nah, itu penting juga. Jadi dalam undang-undang itu atau peraturan selalu berangkai gitu ya. Contoh misalkan di sini saya ngambil contoh adalah dalam undang-undang ketenagakerjaan tahun nomor 13 tahun 2003 gitu ya. Bab 50 misalkan di sini tentang pengertian hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi antara adanya perjanjian kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Pasal 51 perjanjian kerja dibuat secara terus lisan dan seterusnya. Kemudian di pasal 52 dan 52.2 misalkan di situ perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan di bagaimana dimaksud pasal ayat 1 dan huruf A dan B. Nah, ini maksudnya referensi. Ayat 1 dan A dan B kita harus merefer, oh ayat satunya apa, oh ini ada ayat 1 dan A dan B-nya apa. Ini contoh adalah pengertian yang bertalian, referensi yang bertalian gitu ya. Ini kadang ini kebetulan di antara hanya 51 dan 52. Bisa jadi referensinya merujuk ke pasal ke-30, sebelumnya lagi ke pasal definisi di pasal 2 misalkan. Itu bisa terjadi seperti itu dan kita harus bisa
melacak referensi-referensi tersebut agar memiliki pemahaman yang penuh terhadap pasal yang sedang dibicarakan. Yang ketiga adalah jelas, konsisten, dan tegas penggunaan bahasa yang tepat akan menghindari kesalahpahaman. Next, struktur penulisan dokumen legal. Struktur penulisan dokumen legal, untuk peraturan perundangan. Satu, judul peraturan biar harus mencakup isinya itu apa gitu ya, kita harus jelaskan dalam judul. Kemudian pembukaan, considerance, dan dasar hukum atau hubungan dengan peraturan yang lain. Jadi maksudnya dalam dalam kita pengen mengadres atau membahas suatu isu atau suatu hal yang akan dibahas dalam peraturan tersebut, kita harus merujuk pada peraturan yang sebelumnya yang ada yang berhubungan juga dengan hal tersebut. Kita sebutkan menimbang, mengingat peraturan nomor sekian, undang-undang nomor sekian. Nah, itu biasanya berada di pembukaan. Kemudian definisi. Nah, definisi ini tadi sekali lagi seperti yang kami sebutkan, ini sangat penting. Ini harus jelas bahwasanya definisi ini akan menjadi rujukan terhadap pasal-pasal di selanjutnya. Pasal-pasal ini yang mencakup isi daripada peraturan yang dimaksud. Kemudian tanggal mulai berlaku ini sangat penting, harus disebutkan karena peraturan itu ada yang berlaku surut, ada yang tidak berlaku surut. Artinya kalau tidak berlaku surut berarti hanya berlaku setelah peraturan diputuskan gitu ya. Penandatanganannya siapa, pengesah peraturan tersebut apa, kemudian biasanya ada lampiran atau penjelasan kalau untuk peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau untuk surat perjanjian dan kontrak, sama biasanya harus ada judulnya, harus ada identitas para pihaknya, siapa-siapa, kemudian latar belakang, ruang lingkup, dan juga tujuan perjanjian. Definisi-definisi juga penting, harus disampaikan. Pasal-pasal berarti ini poin-poin kesepakatan yang ingin dicapai, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, sanksi dan pelanggaran. Kemudian penutup. Nah, di sini biasanya ada pengecualian atau klausul penyelesaian sengketa. Jadi misalkan kalau ada hal-hal yang di luar kondisi, di luar kendali terjadi seperti apa, bagaimana. Kemudian tanggal disepakati dan penandatangan para pihak juga penting kita sampaikan di poin penutup. Risiko gagal memahami dokumen legal. Risiko gagal memahami. Baik, nomor satu, kehilangan hak. Misinterpretasi dapat membuat hak Anda tidak diakui. Jadi ini penting supaya kita dapat memahami dokumen legal dalam konteks kita sebagai pembaca gitu ya. Salah satu contoh tragedi yang paling pahit dalam kegagalan interpretasi dokumen legal adalah kegagalan delegasi negara Arab akan pentingnya penggunaan kata "de" dalam dokumen kesepakatan damai setelah peperangan 6 hari di antara pejuang Palestina dengan penjajah Israel pada tahun 1967. Dan ini salah satu bisa dibilang memang tragedi dan kok bisa terjadi, sangat disesalkan. Dalam UN Security Council Resolution 242 dikatakan, withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict. Nah, di sini kata "de" sebelum kata teritori itu sengaja dihilangkan oleh pihak Barat gitu ya. Karena dengan kita tidak menggunakan kata "de", jadi tidak merefer kepada teritori yang diduduki oleh Israel. Jadi dia ini kan artinya adalah tentara Israel akan mundur dari wilayah yang di-occupied, yang dijajah gitu kan. Sedangkan tanpa "de", jadi misalkan Israel menduduki 20 teritori misalkan. Dengan dia meninggalkan satu teritori saja atau 2 teritori dari 20 teritori, itu sudah memenuhi daripada perjanjian, ini perjanjian damai ya, dari konflik dalam peperangan di tahun 67, itu senjata-senjata, itu dia hanya memberikan atau melepaskan 2 wilayah dari 20 wilayah, itu sudah memenuhi, artinya tidak melanggar daripada resolusi 242, hanya karena kata "de"-nya itu dihilangkan. Nah, seharusnya ditambahkan kata "de" from the territories. Jadi harusnya withdrawal of Israeli armed forces from the territories occupied. Jadi artinya kalau misalkan ada 20 territories yang dijajah, ada 20 wilayah yang dijajah, dia wajib dan sepakat melepaskan seluruh 20 teritoriesnya karena pakai "de". Nah, di sini salah satu contoh tragedi gitu ya, dalam konteks diplomasi, di mana gara-gara tidak adanya kata "de", gara-garanya kita tidak kurang gagal teliti, akhirnya kehilangan hak gitu ya. Ya, ini mungkin sebagai pelajaran dari sejarah. Kemudian kewajiban tambahan, gagal memenuhi bisa menimbulkan kewajiban di luar ekspektasi. Contoh misalkan, ketidaktahuan karyawan akan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13
tahun 2003 nih, ada kurang 23 ya, tentang aturan ganti rugi bagi karyawan yang mengundurkan diri. Maksudnya gimana? Kita baca aja pasalnya misalkan. Pasal 62. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja, apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, artinya ini kontrak ya, misalkan 12 bulan gitu ya. Kemudian misalkan berhenti 8 bulan. Atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri, sekali lagi, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayarkan ganti rugi kepada pihak lainnya sebagai upah sebesar upah sampai akhir periode. Maksudnya gimana? Maksudnya misalkan di pasal 62 ini misalkan kita kontrak 12 tahun 12 bulan, sorry, 12 bulan. Kemudian kita resign di bulan ke-8. Artinya kita masih ada 4 bulan dalam kontrak tersebut. Nah, siapapun yang mengajukan pemberhentian pemutusan kerja itu, maka sisa 4 bulannya harus dibayarkan. Ini peraturan. Contoh misalkan pemberi kerja mengakhiri kontrak tanpa alasan, artinya tanpa ada SP ya. Kalau ada SP lain cerita, jadi ada pasal lain tentang SP. Misalkan pemberi kerja memberhentikan atau memutuskan kontrak sepihak sebelum selesai di 12 bulan, maka dia wajib membayar sisa kontraknya, yaitu 4 bulan tadi. Misalkan gajinya 5 juta dikali 4 berarti 20 juta harus dibayarkan. Membayar itu namanya istilah membayar sisa masa kontrak. Tapi pasal ini mengatakan apabila salah satu pihak, artinya seandainya karyawan yang memutuskan kontrak, dia mengundurkan diri, sebenarnya untuk pasal ini juga berlaku. Artinya karyawan juga apabila dalam 12 bulan, tapi dia dalam 3 bulan misalkan mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, dia wajib membayar sisa masa kontrak, yaitu misalkan tadi 9 bulan dikali berapapun gajinya dia. Karena apa? Karena kontrak atau undang-undang ketenagakerjaan ini berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak, karena pihak perusahaan juga akan mengalami kesulitan kan, berarti dia harus rekrut lagi dan seterusnya, tidak ada kepastian dalam operasional tim gitu kan. Bahwasanya juga undang-undang ini disusun untuk melindungi kedua belah pihak. Walaupun pasal ini tidak sepenuhnya atau tidak selalu dipakai oleh pemberi kerja. Biasanya kalau karyawan yang mundur ya sudah, pemberi kerja dilepas saja, dibiarkan gitu ya. Tapi saya sendiri pernah bukan mengalami ya, maksudnya melihat kasus di mana si pemberi kerja berkeberatan gitu kan, karena mungkin si karyawannya tidak baik-baik, tidak sopan, atau ya istilahnya enak aja dia pergi, atau misalkan dia pergi dalam kasus, misalkan karena suatu kasus gitu kan. Nah, pasal ini bisa diaktifkan dengan mengatakan, kamu masih ada sisa kontrak sekian, maka kamu harus bayar sisa bulan kerjanya sekian, eh, gaji dikali sekian bulan. Nah, ini salah satu mekanisme memang melindungi kedua belah pihak, melindungi karyawan supaya nggak asal di PHK, juga melindungi pemberi kerja agar karyawan juga tidak semena-mena untuk berhenti sebelum masa kerja berakhir. Nah, ini contoh apabila kita tidak mengerti adanya pasal tersebut, kita sebagai karyawan misalkan asal saja secara semena-mena kita mengundurkan diri misalkan, tahu-tahu pasal itu diaktifkan oleh pemberi kerja dan akhirnya menimbulkan kewajiban ketambahan bagi kita sebagai pekerja untuk membayar ganti rugi. Kemudian misalkan nomor 3 adalah perselisihan hukum, tentu saja. Jadi potensi konflik akibat perbedaan interpretasi. Jadi ini kita harus pahami benar supaya kita tidak gagal mengerti, sehingga tidak ada dispute atau konflik akibat perbedaan interpretasi atau pengertian. Kerugian finansial, misalkan kesalahan dalam memahami kontrak dapat memicu denda atau kerugian. Ini juga salah satu contoh gitu ya. Contohnya misalkan ketidaktahuan kita atau ketidaktahuan, misalkan kita sebagai pengusaha kecil, misalkan UMKM, kita tidak tahu bahwasannya memotong pajak karyawan yang sudah melewati PTKP itu adalah kewajiban pemberi kerja. Kita misalkan tidak tahu itu adalah kewajiban. Jadi kita membayar gaji aja tanpa memotong. Nah, dalam konteks peraturan perpajakan, negara akan menganggap berapapun yang diterima karyawan sudah dipotong gaji. Jadi artinya dalam kondisi ini, berapapun yang sudah diterima karyawan sudah dipotong gaji, karena kewajiban memotong ada di pemberi kerja. Jadi dalam hal ini yang salah adalah pemberi kerja yang tidak menyetorkan pajaknya. Padahal kita sebagai pemberi kerja tidak memotong. Tapi dalam kacamata peraturan perpajak tidak begitu, karena beban kewajiban memotong ada di pemberi kerja.
Oleh karena itu, gara-gara kita gagal memahami peraturan perpajakan, kita mikir kita tidak motong, maka kita nggak setor. Salah, karena kewajibannya ada di tangan pemberi kerja, jadi dianggapnya telah memotong dan kita belum menyetor. Jadi berapapun gaji karyawan yang sudah diberikan harus di gross up, kita harus tetap setor pajak potongannya. Ini salah satu contoh apa namanya kita gagal memahami dokumen logal dalam hal ini adalah dokumen legal dalam hal ini adalah peraturan perpajakan. Jadi kehilangan hak, kewajiban tambahan, proses hukum dan juga kerugian finansial. Baik, demikian pembahasan tentang standar penulisan dokumen hukum dalam kacamata kita sebagai penulis atau penyusun tadi misalkan peraturan pemerintahan, peraturan perundangan, atau kontrak ataupun juga persurat perjanjian atau dalam sudut pandang juga kita sebagai pembaca. Jadi hal-hal yang sudah kami sampaikan itu penting juga untuk dimengerti sebagai kita objek atau sebagai pembaca daripada peraturan dokumen apa namanya peraturan ataupun dokumen legal ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.